Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom semua. Kita mulai dengan doa. Allah Bapa, terima kasih. Untuk sore ini kami boleh berkumpul di dalam satu nama, yaitu Yesus. Sungguh kami adalah yang berbahagia. Hari ini kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami diajar oleh Engkau. Kami boleh menyuarakan seluruh seru doa kami di hadapan Engkau. Dan Engkau mendengar dan menjawab. Sungguh adalah saat yang terindah bagi kami. Bapa, biarlah seluruh firman yang akan Engkau berikan kepada kami bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi setiap kami boleh mengalami firman yang hidup, sehingga iman kami bertambah teguh terus. Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadat tengah minggu ini di dalam nama Yesus, di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Mari kita minta kuasa darah Yesus. Yesus, 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 Bapa, kami mohon kuasa darah Yesus, Bapa. Kudus-kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Ampunilah Bapa, ampuni segala kesalahan teman kami ya Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami dengan kuasa darah Yesus Bapa, agar kami dapat masuk di dalam ibadah-Mu yang kudus, bertemu dengan Engkau Allah yang kudus Bapa. Penuhilah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Penuhilah kami dengan Roh kudus Bapa. Penuhilah kami dengan Roh kudus Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Bapa. Yesus, Ayo kure yose ari Bapa. Kure
Aba Bapa, kami bawa persembahan iman kami ke hadapan Engkau. Kami sungguh bersenang hati dengan persembahan ini, karena bukan dari sisa, tapi dengan segenap kekuatan kami memberikan persembahan iman kami. Bapa yang menilai sejauh mana iman kami, betapa kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu, dan pada sore ini pun kami bersyukur karena kami boleh datang ke hadapan Engkau dalam ketaatan dan iman. Maka Bapa, terimalah persembahan iman kami ini dan berkatilah kami semua. Berilah kami kuasa untuk menanggung berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Firman hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Kita sambut firman, kita berdoa. Yesus, kurea pariari kurea syatariariku. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh tidak ada satupun firman yang terlewatkan oleh kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mohon berilah inspirasi yang penuh kepada setiap anak-anak-Mu untuk menyambut setiap firman-Mu, menjadi hidup bagi kami, menjadi kuasa dan iman bagi kami. Biarlah semuanya diberkati, mempunyai telinga yang mendengar suara Roh Kudus saja. Berilah kami kuasa, berilah kami kuasa untuk menyambut firman-Mu. Yesus, cari hari kurea pari kurea yose. Yesus, cari hari kurea yose. Yesus, kurea yose. Yesus, pari hari kurea yose. Yesus, kurea yose. Yesus, kurea yose. Pario kurea yose. Chatario kurea yose. Pario kurea yose. Yesus, kurea yose. Pario kurea pario se. Yesus catari hariku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Mari roh jiwaku berdoalah. Inti sari khotbah mulai dari judul 2, 3. Mulailah segala sesuatu dengan doa. Allah yang kita sembah sempurna. Dia menciptakan segala sesuatu dan memberi matahari dan hujan kepadanya. Tetapi kepada manusia membiarkannya mengenal Allah. Itulah iman. Mereka yang memiliki iman tidak mengabaikan Allah, tetapi ditolongnya. Setiap saat kita memanggil namanya dan mencari Dia. Dia mendengar dari sorga lalu menjawabnya. Doa adalah kebenaran yang mengakui kelemahan kita dengan tulus dan mengharapkan pertolongannya dengan rendah hati. Walaupun Yesus anak tunggal Allah, Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah ketika Dia berada di dunia. Roh Kudus juga sekalipun berdoa untuk menolong kita, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Allah saja satu-satunya yang tidak berdoa. Carilah tangan Allah yang maha kuasa dengan berdoa dalam segala hal. Allah telah menyediakan doa untuk tujuan ini. Carilah kuasanya dan carilah wajahnya selalu. Dia akan memberikannya ketika kita merindukan dan merindukan. Ketika bersandar kepadanya dalam segala hal dan tidak mengabaikan Dia, turut pekerjaan Allah akan menjawabnya. Mari kita takut akan Allah. Mari takut akan Allah dengan iman. Dan mari takut akan Allah dengan berdoa.
Amin. 하나님은 Allah yang kita sembah adalah yang sempurna. Arti dari yang sempurna dan hal yang utuh itu hampir mirip, tetapi artinya di Alkitab itu berbeda. Yang sempurna itu untuk yang maha kuasa, tidak bercacat dan bercela. Sedangkan yang utuh itu ialah perihal Tuhan harus utuh sebagai Tuhan, manusia harus utuh sebagai manusia. Maka Allah berfirman, "Utuhlah kamu seperti aku utuh." Itu bukan berarti kamu menjadi seperti Allah, tetapi seperti Allah utuh sebagai Allah, utuhlah kamu sebagai manusia. Allah yang sempurna memberi iman kepada kita. Hanya dengan iman kita mengenal Allah. Hanya dengan iman kita mentaati dan melayani Allah. Iman itu adalah kebenaran yang diberi oleh Allah. Kita sudah membedakan iman dan keyakinan. Dua-duanya kepercayaan, tetapi iman adalah yang diwahyukan Allah. Iman mengenal Allah datang melalui iman yang diwahyukan oleh Allah. Itulah iman dan kerinduan akan Allah. Keyakinan, kita percaya roh najis adalah roh orang mati yang tidak percaya Yesus. Itu bukan iman, tetapi keyakinan. Keyakinan itu ialah yang terbawa dengan keinginan sejak kita lahir. Tetapi kita tidak percaya Allah dengan mendasarkan pada keyakinan. Ketika kita mengenal dan percaya Allah berdasarkan keyakinan, Allah menjadi suatu gagasan. Yesus bertanya kepada Petrus, "Menurut kamu, aku ini siapa?" "Engkau adalah Kristus dan Anak Allah yang hidup." "Berbahagialah engkau Simon yang memberitahukan hal itu bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah." Demikian iman dan kerinduan akan Allah, ialah mengenal Allah melalui iman yang diwahyukan oleh Allah. Karena iman dan kerinduan itu diberikan oleh Allah, kita lahir baru, kita menjadi anak-anak Allah, yang memanggil Allah adalah Bapa. Melayani dan bersandar pada Allah. Tetapi kita harus menggunakan iman itu. Melalui iman itu, kita bersandar pada Allah dan kita ditolong oleh Allah. Maka Allah mengatakan kepada kita, "Percayalah." Dan sesudahnya apabila tidak ada efek atau gunanya dari kepercayaan itu, bagaimana? Alkitab juga mengatakan bila seseorang mengatakan ia memiliki iman, tetapi apabila tidak ada perbuatan, itu sia-sia. Tetapi karena memiliki iman, dengan iman harus bersandar pada Allah. Itulah pesan Allah. Kita diajak supaya meminta pertolongan Allah, maka kita tidak meminta pertolongan dari Allah dengan keyakinan. Dengan keyakinan boleh juga mengetahui Allah ada atau tidak ada. Tetapi iman dan kerinduan akan Allah adalah yang diberi oleh Allah. Dengannya kita percaya Allah dan melayani Allah. Dengan iman itu kita tidak bisa mengabaikan Allah. Dengan iman itu kita meminta pertolongan Allah. Meskipun seseorang mengakui aku memiliki iman tetapi tidak menggunakan iman, apa gunanya iman itu? Doa adalah tindakan kita menggunakan iman. Maka melalui doa kita melaporkan segala pikiran dan perilaku kita.
우리의 일거일동 다 모든 걸 하나님께 다 아립니다. 하나님이 모르시는 게 Tidak mungkin Allah tidak mengetahuinya. Tetapi Alkitab mengatakan, mintalah apa saja kepadaku. Mengapa Allah mengajar kita meminta kepadanya meskipun ia mengenal keadaan kita? Apabila kita tidak menggunakan iman, apapun kita tidak menerima dan tidak bisa ditolong. Ketika Yesus digantung di kayu salib, ia percaya Allah. Memang ia percaya Allah. Tidak mengatakan karena kamu percaya, cukup saja karena kamu percaya. Tetapi seperti ia berdoa dan bersandar kepada Bapa dengan doa, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Dan sebelum dia digantung di kayu salib, ketika ia berada di dalam tubuh, ia berdoa dengan ratapan dan tangisan. Dia serahkan roh jiwanya dan bersandar kepada Bapa. Demikian dia berdoa dan meninggal. Demikian iman harus digunakan. Bagaimana kita menggunakannya? Yaitu dengan doa. Tetapi apabila kita tidak menggunakan iman kita dengan doa, iman demikian sia-sia dan kita tidak memperoleh apapun. Doa itu ialah kuasa yang sungguh besar yang diberikan oleh Allah. Apapun kita bisa melaporkannya kepada Allah, yakni masalah rohani maupun tubuh dan keluarga, lalu kita dapat ditolong. Alasan kamu tidak memiliki itu karena kamu tidak meminta. Karena tidak meminta. Jika kamu tidak mendapat meskipun kamu meminta, itu karena salah berdoa. Maka kita harus memperoleh segala sesuatu dengan doa. Tahun ini kita mendengar firman mengenai doa lebih dari 50 kali terus-menerus. Mungkin saudara berpikir firmannya sama saja, tetapi sebenarnya tidak demikian. Seperti kerangka payung 360 derajat disambung dengan kain, maka kita sudah belajar mengenai kebenaran doa, seperti kerangka payung itu. Apabila saudara berdoa dengan menuruti kebenaran doa itu, kita akan mengalami hubungan yang luar biasa di antara Allah. Dan kita akan hidup dalam kehidupan yang berkuasa. Doa itu diberi sebagai suatu kuasa yang bisa mendorong Allah untuk kita dan Allah bertindak. Doa itu ialah yang didengarkan oleh Allah dan bahwa kita mengakui kelemahan kita kepada Allah. Tetapi kita tidak mengakui diri kepada Allah. Tidak mengakui. Apa itu pengakuan yang tulus? Ialah kita meminta pertolongannya dengan rendah hati. Doa adalah kebenaran yang kita harapkan bagi pertolongan Allah dengan rendah hati. Doa adalah kebenaran. Kebenaran adalah hukum dan peraturan yang terbalik dari hukum alam, yaitu hukum peraturan supranatural. Kepada sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia, dan hal yang mustahil, hal demikian tidak pernah ditolak oleh Allah sebagai hal yang mustahil. Tetapi kita diajar agar kita berdoa. Bila kita mengenal diri sebagai yang lemah, kita diajar supaya berdoa. Seseorang bukan hanya malas berdoa. Dia tidak suka untuk berdoa. Itu adalah kehidupan dan sikap yang sombong terhadap Allah. Saya tidak memerlukan pertolongan Allah. Mungkinkah Allah dapat menolong? Karena dia tidak percaya, ia berpikir demikian. Meskipun aku berdoa, apakah Allah bisa mendengar aku? Dengan kata lain, apakah Allah benar hidup? Apa gunanya aku berdoa? Maka aku tidak akan melakukan hal yang sia-sia.
seperti meditasi atau bertapa atau berikhlas. Jika memiliki kesalahpahaman seperti itu, itulah kepercayaan malah menjadi dosa besar. Itulah dosa yang mengabaikan Allah. Kita mengetahui diri sendiri sebagai yang lemah. Kita tahu keterbatasan manusia. Waktu kita hidup di dunia ini bukan hanya kekurangan materi, kita kekurangan tenaga tubuh juga. Dan kita sangat kekurangan hikmat juga. Seperti saya selalu berdoa sebelum membawa khotbah, berilah pengetahuan, hikmat, dan kuasa firman. Mengenai penggembalaan juga saya harus berdoa, berilah hikmat, pengetahuan, dan kuasa penggembalaan. Bobot yang paling besar dalam doa saya yaitu permintaan hikmat. Sungguh, berilah hikmat. Karena saya tahu diri sendiri sebagai yang kurang hikmat. Saya mengenal diri sendiri sebagai yang kurang pengetahuan dan kuasa. Selalu yang saya mengisi untuk diri sendiri ialah hikmat, pengetahuan, dan kuasa. Selalu saya meminta hikmat, pengetahuan, dan kuasa. Waktu saya bertemu orang, bisa membuat kesalahan bila tidak ada hikmat dan perkataan saya. Bisa gagal dalam hubungan dengan orang lain. Maka saya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapat hikmat dalam hubungan dengan orang. Saya meminta hikmat dalam percakapan. Selalu meminta hikmat. Karena saya mengakui kelemahan diri sendiri. Dan karena saya mengakui bila meminta diberikan oleh Allah, maka saya mengakui Allah dan mengakui kelemahan diri sendiri juga. Roma 8 ayat 3 mengatakan, apa yang tidak mungkin dilakukan karena manusia tak berdaya dapat dilakukan oleh Allah. Alasan Allah memberi doa kepada manusia untuk mencukupi kekurangan manusia. Supaya melengkapi. Maka kita dipesankan supaya menjadi utuh seperti Allah utuh. Tetapi hal manusia tidak menyadari kelemahan diri itu karena kesombongannya. Hal seseorang tidak meminta pertolongan Allah meskipun mengenal diri sebagai yang lemah, mengabaikan Allah. Maka orang-orang seperti itu tidak dapat bergaul dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa, kita harus meminta ampun. Hal itu juga akan terjadi melalui doa. Bagaimana kita menyampaikan ibadah kita? Juga melalui doa. Saudara harus percaya kegiatan malaikat. Mengapa Allah memberi malaikat kepada kita? Ibrani 1 ayat 14 mengatakan, para malaikat diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Maka mereka menolong doa kita serta ibadah kita. Pada gereja mula-mula banyak jemaat Yerusalem dikurung dalam penjara karena menginjil dan memberitakan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka pernah dilepaskan dari penjara oleh malaikat. Dan ketika Petrus dikurung dalam penjara, pernah juga dikeluarkan. Dan ketika Paulus dipenjarakan, juga penjara tersebut runtuh, dan ia dikeluarkan dari sana. Dan ketika Lot berada di kota yang dihanguskan, diluputkannya oleh malaikat-malaikat. Untuk umat Israel juga Allah mengutus malaikat ke Mesir dan memimpin serta mengeluarkan umatnya. Demikian Alkitab berkata. Maka apabila orang Kristen percaya pada Allah, harus percaya juga kegiatan malaikat yang diutusnya untuk menolong orang percaya. Kalau saya percaya hal itu dengan mutlak, saya percaya dengan mutlak. Dan saya mempunyai pengalaman yang menghidangkan makanan kepada malaikat. Dan dalam penglihatan pun saya juga sering melihatnya. Saya sering melihat juga bagaimana malaikat bekerja di tengah-tengah gereja kita. Maka kita diajak supaya kita jangan mengabaikan kasih anugerah yang besar itu. Tetapi mengapa saudara membuang berkat Allah yang diberi kepada kita tanpa batas?
Mengapa mengabaikan kuasa demikian? Kita sering berdoa, berilah kuasa, bukan? Itu adalah malaikat. Itu adalah pelayan Allah yang memiliki kuasa yang diutus Allah. Kita diajak supaya kita menerima pertolongan. Dipesankan untuk menerimanya. Meskipun saudara memiliki pengetahuan itu sesuatu yang sepele di hadapan Allah. Maka firman-Nya, apa yang dipandang hikmat bagi manusia lebih rendah daripada kebodohan Allah. Apa yang dipandang kuasa bagi manusia lebih rendah daripada kelemahan Allah. Oleh sebab itu kita dipesankannya, bersandarlah, bersandarlah. Allah mengendaki hal itu sampai susah hati, maka mengutus anaknya yang tunggal supaya kita bersandar kepadanya. Dan mengutus namanya supaya kita bersandar kepada namanya. Dan mengutus Roh Kudus supaya kita bersandar kepadanya. Bukan karena Allah lapar akan puji-pujian dari manusia. Sehingga menyuruh kita menyanyikan pujian, tetapi menghendaki agar kita bersandar kepadanya. Maka kehidupan yang bersandar kepadanya, itulah kehidupan dengan kerendahan hati. Maka doa itu ialah kita mengakui kelemahan kita dan meminta pertolongan Allah. Demikian doa adalah kebenaran dengan rendah hati. Maka kita diajak supaya kita hidup dengan kebenaran. Maka jika kita membandingkan diri kita dengan Allah, mengakui diri sebagai yang tidak memiliki apa-apa, dan yang berkurang dalam apapun, serta yang tidak memiliki kuasa apapun, dan mengenal diri sebagai yang tidak bisa hidup sama sekali tanpa pertolongan Allah, itulah kehidupan iman. Itulah sebenarnya yang nyata kehidupan iman. Itulah sebenarnya yang nyata kehidupan rohani. Begitu banyak Allah menolong orang percaya dengan mengutus para malaikat. Maka kita harus membiarkan para malaikat bekerja. Maka kita diajak supaya para malaikat diutus oleh Allah dan bekerja untuk orang itu. Oleh sebab itu kita berdoa terus-menerus. Sungguh orang percaya harus memiliki kerendahan hati. Kita harus rendah hati di hadapan Allah. Kita harus mengakui bahwa tidak mungkin hidup sesaat pun tanpa pertolongan Allah. Kita harus mengakui hal itu. Kita tidak mengenal apa yang akan datang pada hari esok. Sebenarnya saya seorang yang sangat berbahagia oleh karena iman. Oleh sebab iman saya sungguh berbahagia meskipun lelah. Tetapi dengan iman saya sungguh berbahagia karena saya percaya. Minggu lalu saya sudah menulis esai gembala di dalam warta dan minggu ini pun juga. Ada yang berkata, mengapa Pak Pendeta hatinya menjadi kecil? Tetapi itu bukan masalah hati saya menjadi kecil. Karena saya percaya, saya mempersiapkan kematian dengan benar. Karena saya tidak tahu kapan menyelesaikan kehidupan saya, apakah malam ini atau besok. Karenanya hanya Allah saja yang tahu. Tetapi pada saat aku meninggal dunia, supaya saya tidak gugup, maka saya mempersiapkan. Maka selalu saya menyerahkan roh jiwa saya di dalam tangan Allah. Tetapi hati saya bersandar kepada Allah dengan penuh, karena pada suatu saat saya akan meninggal dunia. Meskipun saya meninggal dunia, supaya pekerjaan yang saya kerjakan itu jangan menjadi kacau, tetapi supaya bisa diselesaikan dengan baik. Semua pekerjaan yang ada tujuan itu harus dilangsungkan. Saya harus bekerja dengan sempurna sampai yang saya kerjakan ditinggalkan kepada jemaat. Demikian saya mau meninggal dengan lelah hati. Karena saya percaya Allah, saya percaya dan percaya benar-benar mengenai kebangkitan pertama. Tetapi mengapa kita tidak bersandar kepada Allah? Mengapa kita tidak percaya Dia? Betapa susahnya semua persoalan keluarga saudara, maka saudara diajak bersandar kepada Allah. Kita diajak supaya bersandar kepada Allah. Kita jangan hanya istri saja berdoa, tetapi suami pun berdoa. Betapa banyaknya masalah anak-anak kita. Waktu kita membesarkan anak, pasti kita sering susah hati karena mereka tidak mendengarkan orang tua. Tidak bisa memukul atau tidak bisa mengusir dan tidak bisa memutuskan hubungan. Maka kita diajak untuk berdoa. Dalam segala hal, kita harus berdoa. Waktu kita berdoa bukan seperti meditasi atau bertapa, tetapi menyerahkan persoalan itu di dalam tangan Allah.
Bisnis saudara juga harus diserahkan ke dalam tangan Allah. Saudara memiliki banyak pengalaman, banyak pengetahuan, dan memiliki gelar juga. Pasti memiliki suatu know-how di dalam pekerjaan kantor, namun kita harus menyerahkan segala persoalan kita kepada Allah. Dalam ayat pertama firman hari ini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Meskipun kita memiliki suatu rancangan yang hebat di dalam hati, jika tidak bersandar kepada Allah tidak akan tergenapi. Karena Allah mengenal segala-galanya, karena Allah mengenal esok dan lusa, sedangkan kita tidak mengenal besok dan lusa. Ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Allah lah yang menguji hati. Ada yang menganggap diri sebagai yang sempurna. Hatiku itu sempurna, namun karena Allah melihat hati kita, Allah memandang kita sebagai yang tidak sempurna. Demikian Allah menemukannya. Oleh karena itu kita dengan rendah hati harus meminta bahwa tolonglah aku. Tanpa batas kita harus meminta supaya ditolong. Demikian kita harus bersandar kepada Allah terus-menerus. Mereka yang rendah hati memiliki hikmat dalam kehidupan sehari-hari dan itulah kebenaran. Dan ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Firman-Nya, serahkanlah apapun pekerjaanmu kepada Allah. Kita diajak serahkan apapun. Perkara besar atau kecil pun ada yang mengatakan, apakah kita harus bicarakan segala perkara yang sepele itu? Ada yang mengatakan iman seperti itu adalah iman yang mencari keuntungan materi. Itu iman yang salah. Karena pikirannya sebodoh itu sehingga tidak ditolong oleh Allah. Karena dia menjadi sok pintar, dia tidak ditolong Allah dan tidak ditolong oleh malaikat yang diutus dan tidak melihat tanda-tanda yang dikerjakan oleh Allah. Kita harus berdoa selalu. Maka ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin saudara menentukan arah langkah saudara dengan cara menggunakan segala hikmat saudara sendiri. Tetapi apabila tidak dituntun oleh Allah, semua sia-sia. Kita harus mengakui hal itu. Saudara harus mengakui bahwa saudara memiliki keterbatasan dalam hal persoalan keluarga. Saudara, kita harus mengakui kita memiliki keterbatasan meskipun suami atau istri kita adalah orang yang hebat. Kita harus mengakui hal itu. Maka makin kita harus menjadi rendah hati di hadapan Allah. Dan kita harus berusaha supaya diperlengkapi hanya oleh Allah saja. Kita harus diisi oleh Allah. Itulah iman dan itulah kebenaran. Namun, meskipun mereka mengakui ia memiliki iman, tetapi tidak menggunakan iman dengan doa. Kalau demikian sia-sia walaupun ia memiliki iman, padahal Allah sudah membuka pintu untuk berdoa, tetapi tidak beroleh apa-apa. Mereka yang belajar juga seharusnya meminta hikmat dengan doa, meminta pengetahuan. Sungguh Allah harus menolong kita. Kalau saya, karena saya kurang dalam segala hal, tetapi karena saya memperoleh iman di hadapan Allah, saya bersandar kepada Allah secara total dalam segala kekurangan saya. Hal itu ditolong oleh Allah, maka jika dipandang manusia, saya begitu lemah dan kurang. Sehingga mereka curiga bagaimana orang itu bisa diberkati sampai sebesar itu. Karena saya memakai iman yang diberi oleh Allah. Mereka yang dipakai oleh Allah di dalam Alkitab adalah yang memakai iman. Dari Abraham, Daud, dan semuanya adalah yang menggunakan iman dengan doa. Maka ketika Yosua berperang, matahari sedang terbenam. Jika matahari terbenam, para musuhnya akan lari di dalam kegelapan. Pada malam mereka akan berkumpul dan akan berbalik dan menyerang, maka tentara Israel yang sudah lelah bisa kalah.
Maka sebelum matahari terbenam, tentara musuhnya harus ditumpas. Maka ia berdoa dengan doa yang aneh. Berhentilah matahari, Tuhan dengarkanlah aku. Berhentilah matahari, berhentilah bulan. Demikian matahari dan bulan berhenti di tengah langit. Lalu dia maju dan berperang sampai ditumpas tentara musuhnya. Matahari dan bulan itu berhenti di tengah-tengah langit. Kadang-kadang kita membaca tulisan dari ahli angkasa. Jika menghitung usia bumi, mereka menyatakan umur bumi kurang kira-kira 1/4 hari. Firman dari Alkitab mengatakan perkara seperti ini tidak akan ada sebelumnya dan sesudahnya. Demikian Yosua berdoa yang tidak masuk akal. Tetapi karena firman Allah ialah mintalah apa saja, sungguh apa saja. Bukan hanya meminta yang masuk akal, tetapi yang tidak masuk akal juga. Oleh karena itu apabila kita tidak bersandar kepada Allah, hal itu adalah mengabaikan Allah. Mari kita menggenggam tangan dan berseru, mari roh jiwaku jangan kita mengabaikan Allah. 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 Kita berseru lagi, mari roh jiwaku bersandarlah pada Allah. 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 Bersandar kepada Allah secara total, itulah cara kita takut akan Allah. Dengan cara menggunakan iman kita menghormati dan takut akan Allah. Dan dengan doa kita harus takut akan Allah. Kita diajak supaya mengakui Allah. Allah dipermuliakan oleh kita. Bagaimana Allah dipermuliakan? Ketika kita mengakuinya, Allah dipermuliakan. Maka kita diajak, akuilah Allah dalam segala hal. Jika demikian Allah pun akan mengakui kita. Pada saat ini, akuilah saudara bahwa diri saudara sebagai yang lemah. Saudara jangan menganggap diri sebagai yang bisa hidup tanpa doa. Tetapi akuilah diri sebagai yang lemah. Pada waktu ini kita melipat tangan dan berdoa. Tuhan, tolonglah aku dengan kerendahan hati yang semaksimal mungkin. 10 kali dengan suara keras. Tolonglah aku. Sungguh mintalah pertolongan dari Allah. Mintalah pertolongan dengan sungguh-sungguh. 10 kali. Tuhan, tolonglah aku. 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 Tuhan, tolonglah aku.
kita masuk pokok doa tengah minggu, kita berdoa untuk GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Kami Bapa, biarlah kami senantiasa didorong oleh Roh Kudus Bapa. Tolonglah Tuhan, GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan, ibadah hari Rabu. Tuhan tolonglah Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Tolonglah Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Para pendeta yang berdoa, Tuhan, tolong
Berilah kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus Bapa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Penuh dengan inspirasi Roh Kudus, kuasa, hikmat, pengetahuan firman bagi Ibu Gembala maupun para pendeta yang diurapi Bapa. Tolonglah Bapa, keluarganya boleh berlangsung dengan baik Bapa. Tolonglah Bapa. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Tolonglah kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga.
Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh Departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, penjara. Mari berdoa. Gereja, oleh berlangsung
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, STT Berea, penyediaan tanah dan pengurusan izin, GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT, dan program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang. IBG 30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci, cabang-cabang GBSI, GBSI Bandung, Cikupa, Bekasi. Mari berdoa.
Bapak. Tolonglah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Malang, GBSI Kupang, GBSI Soe, dan GBSI Makassar. Mari berdoa. Makassar.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa untuk cabang GBSI, yaitu GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, dan Bintaro. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. GBSI Bali, GBSI Kediri Pare, Tuhan tolonglah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaatnya, sungguh berdewasa dan mengenal kebenaran Bapa. Tolonglah Tuhan, biar Roh Kuduslah yang turut bekerja, Roh Kuduslah yang turut bekerja bagi cabang-cabang gereja. Tolonglah Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Jengger, GBSI Parepare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Menumbuhkan gereja, tolonglah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI, GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukademe, GBSI Siantar, dan GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, dan GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Bedugul, GBSI Manado, GBSI Seoul. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdukung doa untuk jemaat yang sakit, Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Maria, Bapak Diakon Normadi, Bapak Kristanua, Ibu Yovita, Bapak Hendrik, Gloria Kristi Elena, Bapak Paulus, Ibu Alin, Bapak Febri, dan Ibu Meti. Mari berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku ingin ikuti kau.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah menyukseskan ibadah tengah minggu dan berdoa di dalam nama Yesus, Bapa. Bapa, sungguh pada saat ini kami adalah yang menyadari kami yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus, kami adalah yang sudah termasuk pada sorga, Bapa. Di mana nama Yesus ada dalam roh jiwa kami dan kami berada di dalam Yesus. Bapa, biarlah kami oleh Roh Kudus selalu menjaga kedudukan kami sebagai yang berada di bawah hukum Roh Kudus, Bapa, dan boleh menjadi saksi Yesus yang berkuasa, Bapa. Bapa, terima kasih, Bapa. Sebentar kami pulang, Bapa, biar kami disertai para malaikat-Mu, Bapa, sampai ke rumah masing-masing, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur